Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ikesmi. Ibu Ikesmi. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Ikes? Jadi gini Bu, saya mau menggunakan KB, tapi saya masih bingung mau pakai KB yang mana. Jadi Ibu bisa bantu saya untuk memilih menggunakan KB apa yang cocok untuk saya, Bu. Oke Bu, KB itu banyak ya Bu jenisnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu satu-satu ya Bu, untuk membantu memudahkan Ibu memilih KB yang mana. Iya Bu. Saya punya gambar di sini Bu, tentang KB. Ini ada kondom, suntik, pil, implan atau yang sering disebut susu ya Bu. Ada IUD atau spiral. Di sini ada vasektomi, soalnya ada tubektomi. Saya jelaskan satu-satu ya Bu. Nah, yang pertama di sini kondom. Saya jelaskan dulu ya Bu. Nah, kondom ini terbuat dari karet. Pemakaiannya itu cukup dengan dipasangkan pada kelamin suami Ibu nantinya. Kondom juga ada keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungannya itu murah, mudah didapatkan, terus tidak memerlukan pengawasan dari bidan, juga mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin ya Bu. Untuk efek sampingnya itu pada sejumlah kecil orang-orang itu yang memakai alat kontrasepsi kondom ini terdapat reaksi alergi Bu terhadap kelaminnya. Cuman hanya beberapa orang. Nah, selanjutnya di sini ada KB suntik. Nah, KB suntik ini ada dua jenis lagi Bu. Yang pertama itu KB suntik 1 bulan sama 3 bulan. Nah, KB suntik 1 bulan ini sesuai dengan namanya Bu. Jadi suntik KB 1 bulan ini diberikan 30 hari sekali. Jadi Ibu harus datang ke bidannya setiap 1 bulan sekali untuk melakukan penyuntikan KB. Nah, suntik KB ini juga ada keuntungan sama kekurangannya Bu. Untuk keuntungannya sendiri itu tidak terlalu berdampak pada siklus menstruasi Ibu. Jadi siklus menstruasi Ibu tidak terganggu, masih seperti biasanya. Nah, untuk kekurangan suntik KB ini, yang pertama itu memiliki risiko terjadinya perdarahan yang tidak normal. Tapi hal ini jarang terjadi sih Bu. Hanya menyebabkan pusing dan payudara lebih terasa sensitif atau nyeri. Nanti setelah melakukan suntik KB ini, payudara Ibu akan terasa nyeri sedikit. Hanya tidak dianjurkan untuk ibu yang migrain. Ibu ada migrain? Enggak Bu. Tidak ada ya Bu. Dan kekurangan halnya itu tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Masalahnya suntik KB yang 3 bulan. Untuk kelebihan suntik KB 3 bulan ini aman untuk ibu yang sedang menyusui. Untuk kekurangan suntik KB 3 bulan ini butuh waktu untuk mengembalikan ibu dalam keadaan yang subur seperti semula Bu. Setidaknya itu setahun setelah suntik KB ini dihentikan ya Bu. Hal ini membuat jenis kontrasepsi ini tidak dianjurkan untuk yang ingin segera memiliki anak. Jadi untuk ibu kalau ingin memiliki anak tidak cukup jauh jaraknya, jadi untuk suntik KB 3 bulan ini tidak dianjurkan ya Bu. Nah, selanjutnya di sini ada pil KB ya Bu. Nah, kalau KB pil ini harus diminum setiap hari Bu. Jika ibu lupa atau tidak meminumnya, ibu bisa kemungkinan terjadi kehamilan Bu. Kalau ibu telat minum atau tidak meminumnya sama sekali, akan berkemungkinan besar ibu akan hamil. Nah, untuk efeknya itu ibu bisa merasakan mual dan pusing. Pil KB ini juga sangat cocok untuk ibu yang menyusui, tidak ada efek samping untuk ibu yang menyusui ya Bu. Di sini ada KB susuk ya Bu, atau yang lebih kita kenal itu KB implan. Nah, KB ini merupakan kontrasepsi KB yang berbentuk tabung strip. Nanti bentuknya itu seperti korek api, digunakan dengan cara dipasang di bawah jaringan kulit lengan atas ibu ya Bu. KB ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu, keefektifannya itu hingga 99% dalam mencegah kehamilan. Efek ini bisa bertahan 3-5 tahun. KB ini juga sangat aman untuk ibu yang menyusui, tidak ada efek sampingnya Bu. Untuk kekurangannya sendiri, KB ini memiliki kekurangan, diantaranya itu menimbulkan efek samping. Efek sampingnya itu meliputi nyeri, bengkak pada kulit di sekitar pemasangan implan nantinya. Juga tidak semua orang ini cocok menggunakan KB implan ya Bu, karena KB implan ini sebaiknya dihindari oleh ibu-ibu yang memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit jantung,
nyeri dan juga kolesterol tinggi. Gitu. Ibu ada penyakit tertentu seperti diabetes yang saya sebutkan tadi mungkin Bu? Ada Bu, kolesterol saya tinggi. Jadi mungkin tidak dianjurkan untuk memakai KB implan ini ya Bu. Baik Bu, di sini selanjutnya ada IUD. Nah, ini lebih kita kenal dengan namanya itu spiral ya Bu, KB spiral. Alat ini itu berukuran kecil, berbentuk huruf T. Nanti dimasukkan ke dalam rahim ibu. Jika dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang lainnya yang saya sebutkan tadi, KB IUD ini adalah salah satu alat kontrasepsi yang dapat bekerja sangat efektif Bu untuk mencegah kehamilan. Nah, peluang untuk hamil saat menggunakan KB atau IUD ini sangat kecil Bu. Selain itu, KB spiral ini bisa bertahan untuk waktu yang lama. KB ini bisa bertahan hingga 10 tahun Bu. Jadi sangat efektif untuk ibu-ibu yang ingin menjarakkan anaknya ya Bu. Nah, untuk keuntungannya itu KB ini lebih efisien, bisa dilepas kapan saja ibu mau tanpa mempengaruhi kesuburan ibu. Juga ini KB IUD ini aman untuk ibu yang menyusui dan juga tidak mempengaruhi berat badan ibu. Untuk kekurangannya itu sendiri, siklus menstruasi ibu itu nanti tidak teratur pada beberapa bulan pertama saat baru menggunakan KB IUD ini ya Bu. Nah, saat menstruasi mungkin ibu akan mengeluarkan darah yang lebih banyak dari sebelumnya Bu. Itu untuk kekurangan IUD. Sampai di sini mungkin ibu ada pertanyaan? Apa ibu sudah paham? Insyaallah paham Bu. Kita lanjut ya Bu, untuk KB selanjutnya itu ada vasektomi. Nah, vasektomi ini adalah metode kontrasepsi pada suami ibu nantinya tapi ini masih tergolong sangat jarang Bu. Karena vasektomi ini dilakukan dengan cara memotong saluran sperma yang membawa sperma dari testis ke penis Bu. Jadi nanti ada operasi kecil pada suami ibu untuk melakukan pemotongannya Bu. Tapi ini sangat jarang dilakukan Bu. Nah, selanjutnya ada KB tubektomi. Nah, KB ini dilakukan pemotongan, tapi pada saluran daerah kewanitaan ibu. Nah, bagian saluran tuba falopi, KB ini nanti dilakukan operasi kecil juga untuk melakukan pemotongan supaya tidak terjadi kehamilan. Baik Bu, dari semua jenis KB yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ibu paham? Apakah ibu ada pertanyaan? Paham Bu. Paham. Jadi mungkin dari semua jenis yang saya jelaskan tadi, ibu mau memilih atau tertarik dengan KB yang mana Bu? Sepertinya saya mau pakai yang IUD Bu, karena jangka waktunya cukup lama dan bisa dilepas kapan saja. Menurut saya itu Bu. Lebih efektif ya Bu, Iya. juga tidak ada efek samping untuk ibu yang menyusui ya Bu. Iya Bu. Jadi ibu mau memasang yang IUD ya Bu? Iya Bu. Untuk pemasangannya Bu, ibu mau langsung hari ini atau bagaimana Bu? Sepertinya besok Bu sama suami saya datang sini. Besok ke sini lagi Bu? Iya Bu. Sama. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas kunjungannya. Saya tunggu kedatangannya besok ya Bu untuk pemasangan KB-nya. Ya Bu, terima kasih kembali ya Bu sudah menjelaskan. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya Bu, hati-hati.